Shalom, happy Sword Family. Kembali lagi renungan. Pagi ini aku mau bawain tema tentang rancanganmu melebihi rancangan-rancanganku. Aku mau kesaksian aja sih sebenarnya. Jadi waktu 10 Maret tepatnya, pas kelahiran anakku yang kedua. Jadi dalam kondisi di tanggal itu adalah penentuan, kita udah menentukan tanggal untuk aku operasi sesar di tanggal itu. Dan info dari dokter itu memang udah cukup waktunya. Dan pada saat tanggal 10 itu aku masuk ruang operasi itu jam 12 siang. Jadi dari pagi itu aku udah, kan aku stay di rumah sakit udah dari malamnya, dari tanggal 9. Jadi pas tanggal 10 pagi itu aku udah mulai puasa. Sebelum masuk ruangan pun kita udah ngecek segala sesuatunya. Jadi dicek detak jantung si baby, pokoknya sebelum masuk ruangan itu kita udah dicek semuanya lah. Untuk memastikan si baby oke aja dan aktif atau enggaknya gitu kan. Terus nggak lama tiba-tiba ya udah jam 12 lah ya dipercepat lah ya. Jam 12 akhirnya aku masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan operasi. Di dalam ternyata masih ada satu orang. Jadi aku harus menunggu. Setelah aku masuk, udah proses kita masuk ke ruangan. Sebelum masuk ke ruangan aku ada iman sih sama si Ervan buat kita doa. Gak tahu gimana mau doa. Memang kita selalu ngelakuin doa, cuma doa dulu yang doa lagi. Padahal pagi-pagi udah doa gitu kan. Akhirnya kita doa biar semuanya berjalan dengan lancar gitu kan. Nah, seperti dengan temaku, rancanganmu melebihi rancangan-rancanganku. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita sudah rencanakan, itu belum tentu sesuai dengan rencana dan rancangan yang Tuhan udah siapkan untuk kita gitu kan. Setelah proses, ternyata aku awalnya nggak tahu karena kan posisi aku di kamar operasi. Jadi begitu udah dikasih tahu siap ya Bu mulai gitu kan. Kalau yang pertama yang aku ingat, tapi yang aku ingat itu ke si Gabrian itu, aku mendengar suara si baby. Oh gitu kan, langsung gak ada, itu anak siapa gitu kan. Itu kalau yang Gabrian. Yang kedua ini aku gak mendengar, tapi si dokter cuma bilang, nih anaknya ya udah lahir gitu. Dikasih tahu lah mukanya ke muka aku. Oke, tapi kan karena aku nggak gitu ngerespon gitu. Maksudnya bukan nggak gitu ngerespon, mungkin obat bius atau itunya lagi efek obat bius gitu kan. Udah selesai, tapi kok lama banget. Aku ngerasa kok lama banget gitu kan. Sampai aku tanya ke dokternya. Mulailah feeling gak enak. Dok, babyku beratnya berapa? Kita belum cek gitu kan. Oh oke, gitu kan. Belum cek dia bilangnya. Oke, udah. Gak lama aku sampai aku udah Tuhan, kok lama ya gitu kan, dingin gitu kan di ruang ini. Ya udahlah gitu. Dengan tenang ya udah akhirnya nanya lagi, dok, babyku cowok kan? Iya cowok ya Bu, selamat ya gitu kan. Iya, beratnya berapa ya dok, penasaran karena kan prediksinya gede gitu kan. Oh soalnya kita belum cek, nanti ya tunggu di depan ya, nanti tunggu gini. Pokoknya alasannya dokter seperti itu terus tuh. Baik dokter, baik suster, baik yang anestesi aku gitu kan. Apa sih, ya udahlah gitu kan. Gak lama, singkat cerita udah selesai lah nih. Aku udah selesai dijahit dan yang lain-lain. Aku keluar dong dari ruang operasi. Ada di situ kan ada suamiku, mamiku, adikku, semuanya di situ ada tuh nungguin aku gitu kan. Aku tanya ke Ervan, Pi udah lihat Dede? Mana Dedenya? Loh, aku langsung kok nggak dikasih tahu suamiku gitu kan. Aku mau ketemu dokter juga, nanti dijelasin dokter ya Bu. Oh oke, udahlah aku dibawa ke ruang observasi. Setelah ruang observasi aku tanya, kok semua mukanya pada tegang gitu, baik mamiku, Ervan, semuanya tuh pada tegang. Ada apa ya? Terus puji Tuhannya, aku tuh nggak yang benar-benar panik. Kalau dalam kondisi di saat itu aku panik dan aku nggak tahu, mungkin ini udah benar-benar rencananya Tuhan ya. Kalau aku panik mungkin aku bisa langsung masuk ICU karena abis lahiran bisa pendarahan kalau stres katanya. Dan akhirnya suamiku nggak ada yang cerita, mamiku juga nggak ada yang cerita, adekku si Rahel pun nggak ada yang cerita. Semuanya di situ aku tanyakan, nggak apa-apa Dedek, baik-baik aja, oke gitu kan. Dokternya datang. Bagaimana ibu kondisinya? Oke, puji Tuhan dok. Karena posisinya si dokternya pun juga anak Tuhan, puji Tuhannya gitu kan. Udah gimana? Udah tahu kondisinya si Dede gimana? Katanya gitu. Oh kenapa dok? Oh
Udah tahu kan ya? Ya udah aku jawab udah aja gitu kan, daripada aku bingung. Udah aku jawab, iya dok, udah kok dok. Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi saya jelaskan lagi, saya ulangi katanya. Ternyata babyku saat dikeluarkan itu dia tidak nafas sama sekali. Sampai sekujur tubuhnya itu dari atas kepala sampai ke bawah kaki itu biru semuanya. Benar-benar biru. Kenapa suamiku nggak dipanggil saat itu? Karena dokter lagi mengupayakan untuk si baby bisa nangis dan bisa bernafas lagi gitu kan. Dan aku cuma, oh Tuhan, oh iya kan, dengan yang lemes juga maksudku, oh my God gitu kan. Ternyata ini yang mereka umpetin dari aku gitu kan. Mungkin mereka nggak mau aku sampai drop gitu kan. Terus dengan responnya aku, oh ya udah, dalam nama Tuhan Yesus lah ya, aku bilang gitu, semoga nggak apa-apa. Tapi oke kan dok? Oh udah kok, udah oke gitu. Serius dok? Iya udah oke, tapi mohon maaf ya bu, baby dibawa ke ruang NICU. Tapi ibu bisa ketemu tapi nggak bisa bareng-bareng sama ibu. Plus langsung aku lemes, oh Tuhan, kok maksudku aku udah mikir semua-muanya rencana-rencana, oh ini mau udah pasti kayak gini karena kan sesar pertama yang begini-begini gitu kan. Ternyata rencana Tuhan lebih indah gitu kan. Alhasil akhirnya aku di situ sempat ngedrop, maksudnya sempat down gitu kan. Tapi aku percayain semuanya sama Tuhan gitu lah. Akhirnya aku nggak bisa ketemu sama si baby saat aku melahirkan, sedih banget, trauma, rada sedikit trauma gitu kan. Akhirnya suamiku masuk, semuanya ngomong, dokter bilang kamu jangan stres ya, tenang aja, babymu aman kok, bilang aman. Tapi aku mikir yang namanya di NICU itu nggak aman. Dan saat itu tuh aku selalu baca-bacain semuanya, karena belakang-belakang pas aku hamil melahiran itu selalu baca anak kedua operasi sesar itu ada begini-gini, masuk NICU gini-gini lama, amit gitu kan, malah jadi gimana gitu kan. Aduh Tuhan, aku langsung kepikiran kayak gitu, Tuhan aku nggak mau, Tuhan aku nggak sanggup, aku bilang. Aku percaya Tuhan kasih yang terbaik, aku bilang gitu kan. Ininya pas saat itu karena kan aku 6 jam lah, jam 6 sore, aku udah bisa jalan, aku bilang, dok aku mau ketemu baby. Ibu jangan dulu nanti ya, tunggu sejam lagi, udah bisa, udah aku bilang gitu kan. Dan begitu itu saat itu ya benar-benar 3 hari itu aku gak ngerasain yang sakit banget gitu. Aku pokoknya niat aku mau ke ruangan si baby, aku mau lihat gitu kondisi baby. Dengan kuat hati kata suamiku, yang sabar ya yang katanya, jangan kaget katanya. Karena dia udah ngeliat posisi kondisi si dedek duluan. Aku masuk, puji Tuhannya juga ruang NICU itu seberangan sama kamar aku pas gitu kan. Jadi aku gak terlalu jauh-jauh jalan. Aku buka, misi dok, iya dengan ibu siapa gitu kan. Aku orang tuanya Gavi, oke silakan masuk gitu kan. Aduh yaudahlah puji Tuhan gitu. Begitu masuk, dok babyku yang mana? Di situ bener-bener kalau apa ya, sebagai orang tua gitu ya. Aduh selang si Gavi itu dipasang selang di hidung, dipasang alat semuanya di badan, dan dia diinfus dari pusernya dia. Dia diinfus dan itu semua apa ya, banyak pokoknya banyak selang-selang yang apalagi bunyinya gitu. Aku tuh udah trauma dengan bunyinya nut yang gitu kan. Sampai Tuhan aku bilang, Tuhan aku nggak sanggup, aku bilang ngeliat kayak gitu. Terus dokternya sempat nyamperin aku, yang sabar ya bu katanya, nggak apa-apa kok dedenya sehat katanya gitu. Karena dia timbangannya lumayan katanya. Terus aku bilang, yakin dok sehat? Puji Tuhan, aku bilang gitu, kalau sehat ya insya Allah ya bu gitu kan. Ya udahlah aku bilang, aku serahin semuanya sama Tuhan. Aku bilang, boleh foto nggak dok? Nggak boleh bu gitu, aku mau lihat di kamar, aku bilang gitu. Aku nggak mungkin terus-terusan di sini karena aku nggak akan sanggup, aku cuma mau lihat, aku bilang gitu. Oke tapi jangan dimasukin ke sosmed. Oke, akhirnya udah aku balikan ke ruangan. Aku nggak berani lama dulu, aku ngomong sama si Ervan, aku nggak kuat nggak Dede, aku bilang kenapa nggak aku aja, kenapa harus Dede, aku bilang gitu kan. Ya udah katanya, sempet Servan juga yang benar-benar itu, akhirnya kita doa dan ternyata dia sebelumnya itu udah benar-benar ngedrop sampai lemes. Si Ervan itu udah pas ngeliat posisi keadaan Dede awalnya disuruh rawat di NICU itu udah parah, itu udah ngedrop. Akhirnya si dan apa ya, rencana Tuhan benar-benar indah lah intinya. Dan aturan pun rencananya itu si baby akan dioper karena di ruangan sini nggak cukup, nggak lengkap tempatnya, itu nggak bisa full. Baby mau dirujuk ke NICU yang tempat lain. Tapi puji Tuhan dengan rencana Tuhan ya,
itu nggak jadi. Dan sehingga ruangan NICU-nya itu pindah di situ dengan satu rumah sakit sama aku gitu. Itu pertama ya kan. Dan selanjutnya akhirnya selama setiap hari aku berapa hari ke sana aku selalu nengokin dan aku selalu ngomong, "Dek, yang sabar ya," aku bilang gitu. "Dede kuat, Dede punya Tuhan Yesus," aku bilang gitu kan. "Dede anak Tuhan, anak yang hebat, anak yang kuat," aku bilang. "Dede cepet pulang ya," gitu kan. Proses 2 hari dia langsung perubahannya puji Tuhan banget. Dia langsung baik dan ada yang selang diinfus di hidung itu udah boleh dilepas dalam waktu 1,5 hari anggapannya. Sampai dokter-dokter pada bingung, hebat banget anak bayinya, kok ini malah udah bisa dilepas. Itu hari kedua. Hari ketiga aku ituin perkembangannya lebih oke lagi. Kenapa? Karena detak jantungnya dia udah makin stabil. Dan dokter bilang setelah dicek keseluruhan ternyata dia gak ada jantung atau apapun, itu semuanya normal, puji Tuhannya. Karena rata-rata kalau yang lahiran biru dan gak nafas itu rata-rata jantungnya bocor atau semuanya itu nggak ada aja lah halnya gitu. Tapi puji Tuhannya anakku Gavi itu dia normal semuanya, dari jantung, dari dalaman paru-paru semuanya normal gitu. Puji Tuhan. Dan alhasil lah aku percepat karena nggak nyampe 5 hari. Gavi anggapannya 1 minggu, hampir semingguan. Karena kalau dipaksakan pulang kasihan juga, jadi aku nggak mau. Sebenarnya 5 hari dia udah bisa pulang. Dan itu perkembangan yang sangat luar biasa. Sedangkan ada orang yang 2 minggu sebelumnya itu masih di ruang NICU. Tapi prosesnya si Gavi tuh puji Tuhan banget. Dan rencana Tuhan tuh memang indah banget gitu. Sehingga dia 5 hari dia udah benar-benar sehat. Dia udah oke. Dan dokter bilangnya 5 hari boleh pulang. Tapi aku gak mau memaksakan keinginan aku gitu kan. Dan Tuhan juga ngabarin. Tuhan juga maksudnya kayak ngasih aku jangan terlalu terpaksa karena jangan terlalu terburu-buru karena tuh posisinya si baby masih lemah gitu kan. Akhirnya aku pastikan setelah seminggu aku baru bawa pulang dan sehat, dan puji Tuhannya sampai saat ini babyku sehat, babyku yang benar-benar luar biasa dengan rencananya Tuhan yang entahlah ini sangat benar-benar di luar pikiran aku gitu. Dan aku punya satu ayat. Ini semua ada di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu yang aku ambil dari ayat itu. Dan yang aku setelah ternyata apa yang aku pikirkan itu ya beda semuanya dengan yang Tuhan sudah rancangkan gitu. Jadi untuk semuanya aku berharap bahwa bukan mendingan ya. Jadi kita tuh harus benar-benar berserah penuh sama Tuhan, karena apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita sudah rancang itu belum tentu sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan rencana dan rancangan yang lebih hebat lagi. Itu aja sih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa belajar lebih lagi Tuhan, untuk kami menyerahkan segala sesuatunya terhadap Engkau Tuhan. Biarlah rancangan-Mu lebih luar biasa lagi Bapak dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah Bapak segala sesuatunya Tuhan, Engkau yang sudah mempermudah, Engkau yang sudah melancarkan, dan Engkau yang sudah membentuk segala sesuatunya ya Bapak. Sampai endingnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.